Shalom, all the blessed people, orang-orang yang diberkati Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya ingin kita sama-sama belajar mengenai sebuah ayat yang mungkin hari-hari ini, belakangan ini menjadi sebuah perdebatan, pertentangan, sehingga banyak bahkan anak-anak Tuhan, orang-orang yang memiliki dasar iman Kristen juga sudah mulai mungkin ragu-ragu, sudah mungkin mulai mempertanyakan setidak-tidaknya. Ayat ini ada di dalam satu ayat ada di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kita mari baca bersama-sama sehingga kita bisa tahu dengan clear, dengan jelas apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini. Yohanes 14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Nah, yang menjadi sebuah perdebatan atau mungkin setidaknya menjadi sebuah pertanyaan tentunya ketika Yesus mengatakan akulah jalan. Di kalimat ini banyak orang menafsirkan, dan terlebih orang yang di luar dasar iman Kristen langsung menafsirkan bahwa Yesus itu hanya sebuah jalan, bukan sebuah tujuan. Kita sering dengar seperti itu, karena memang kalimat ini menunjukkan hanya sebatas itu. Namun apakah betul demikian? Inilah yang harus kita sama-sama hari ini, saat ini, kita telusuri. Namun satu hal yang saya ingin saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ingin menafsirkan sebuah ayat, itu jangan dicomot atau dicuplik satu ayat dan melupakan ayat-ayat yang lainnya dalam satu pasal itu, dalam satu cerita itu. Itu ceritanya kisahnya akan, artinya akan menjadi berbeda. Itulah ilmu hermeneutika, ilmu menafsir. Jadi sebuah ayat ketika dicomot, itu konteksnya apa? Nah, di sini kan konteksnya adalah Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya pada saat itu bahwa itu loh ada rumah Bapa. Nah, sehingga dia mengatakan ini akulah jalan satu-satunya datang atau menuju ke rumah Bapa. Tidak ada satupun yang datang atau dapat ke tempat rumah Bapa itu, surga itu, kecuali melewati aku. Ini poin satu dulu, poin yang paling penting. Poin yang kedua, mari kita berbicara. Ketika seseorang mengatakan akulah jalan, berarti dia juga pasti tahu the destination, tujuannya. Setidak-tidaknya dia pernah melalui atau melewati jalan itu. Betul? Setiap kita, misalnya saya tahu tujuan di kota A, setidak-tidaknya saya pernah melewati kota itu. Itu poin kedua. Pernah mengenal dengan betul kota itu, ya. Nah, jadi kalau kita tahu atau mengenal sebuah destination, maka tentunya jalan dulu yang harus kita lalui atau kita pahami. Nah, disinilah Yesus mengatakan bahwa dia mengenal jalan itu dan dia juga adalah tujuan itu. Kita lihat Yesus itu pada saat itu memang mengatakan kepada murid-murid yang saat itu bertanya kepadanya, Tuhan, Thomas bertanya, aku tidak tahu jalan itu, bagaimana aku bisa sampai ke situ? Nah, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya,
Ini loh jalannya, ya. Jadi dia mengenalkan jalannya itu melalui dia sendiri. Itu poin yang pertama tadi. Poin yang kedua, Yesus itu juga ada di tujuan sana. Yesus itu ada juga di surga itu. Karena apa? Kita lihat ayatnya. Yohanes 8 ayat 23. Sudah sangat clear, sudah sangat jelas Yesus mengatakan, kamu berasal dari bawah dan aku dari atas. Kamu dari dunia ini dan aku bukan dari dunia ini. Artinya apa? Kalau Yesus bukan dari dunia ini, tentunya dia sebelumnya ada di mana? Di surga. Ada di surga. Artinya poin berikutnya, poin kedua, ketika orang bisa menunjukkan the destination, sebuah tujuan, dia adalah orang yang tinggal menetap di tujuan itu. Yesus bukan hanya jalan, karena juga dia menetap. Dia juga menetap, bahkan pemilik di tujuan itu, di rumah Bapa itu, yang ada di surga itu. Kita lihat dulu Yohanes 10 ayat 30. Ini poin kedua yang paling penting. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Artinya apa? Dia juga adalah pemilik surga itu, karena dia dan Bapa adalah satu. Kalau begitu, mungkin sebuah pertanyaan berikutnya. Lah, pada saat Yesus di bumi ini menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia, terus siapa dong yang ada di surga? Ingat, Allah itu adalah roh. Sehingga dia maha hadir. Dia bisa hadir di dunia ini menjadi manusia. Tapi di sisi lain dia juga hadir di surga. Karena dia omnipresent, Allah yang maha hadir. Dan Yesus itu sudah menunjukkan, tadi dikatakan Yohanes 8 ayat 23, aku bukan dari dunia ini. Artinya dia berasal dari surga. Dia berada bersama Bapa bersama Bapa di surga yang memiliki otoritas atas surga itu. Kita lihat Yohanes 1 ayat 1. Ini ayat penunjang lainnya. Pada mulanya adalah firman. Ingat ya. Pada mulanya adalah firman. Dan ya, firman itu bersama-sama dengan Bapa. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya si firman Yesus manusia ini adalah Allah yang menjadi manusia. Firman Allah yang hidup yang menjadi manusia. Sejak awal dia sudah ada di sana, di surga, di destination sana. Sehingga dialah pemilik surga. Jadi dia tidak bukan hanya jalan, tapi dia adalah the destination. Dia adalah sebuah tujuan. Nah, sekali lagi saya menambahi di Yohanes 1 ayat 1 ini. Ini jelas-jelas mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di sini tidak mengajarkan bahwa orang-orang Kristen menyembah tiga Allah. Tidak. Sama sekali di sini tidak mengajarkan. Tapi justru di situ katakan apa? Firman itu adalah Allah. Artinya di dalam diri Allah ada tiga hakikat, yaitu Allah Bapa, Allah Firman atau Firman Allah yang hidup, dan Roh Allah, Roh Kudus atau Roh Allah itu sendiri. Tiga-tiganya menjadi satu. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mengenal konsep Allah yang tiga di dalam satu ini, kita tidak bisa mendefinisikan seperti seonggok barang, satu kesatuan. Itu logika manusia. Dan inilah doktrin daripada Kristen. Tiga yang menjadi satu. Doktrin Kristen mengakui bahwa Allah itu esa. Setuju. Tapi dalam keesaan itu ada tiga hakikat. Ini yang membedakan dengan mungkin doktrin-doktrin agama lain. Dan inilah iman, dasar iman Kristen.
kita sebagai orang-orang Kristen. Tidak ada 3 Allah, tapi Allah yang satu itu ada 3 hakikat yang tidak bisa dipisahkan, dibedakan. Tidak bisa dipisahkan namun dapat dibedakan. Nah, karena pada mulanya adalah firman, dia bersama-sama dengan Allah. Artinya, pada saat Yesus menjadi manusia, tentu di surga dia juga ada. Karena dia adalah Allah omnipresent gitu loh. Ya kan? Dia bisa hadir di mana-mana. Nah, di sini jelas sekali sudah clear bahwa Yesus itu bukan hanya jalan, tapi dia adalah Allah. The destination. Yesus bukan hanya jalan, tapi dia adalah the destination, pemilik surga, yang tidak lain adalah Allah itu sendiri. Amin. Karena apa? Kita baca ayatnya, Yohanes 14 ayat 2. Di situ Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya dan kita hari-hari ini yang percaya kepadanya. Begini bunyinya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan rumah bagimu. This means, siapa yang bisa menjanjikan rumah di surga kalau dia bukan pemilik surga? Paham sampai di sini ya? Hanya Yesus yang bisa menyediakan rumah Bapa di surga. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang manusia pun yang bisa berani memastikan, menjanjikan mendapatkan rumah di surga kecuali Yesus, yang tidak lain adalah Allah yang menjadi manusia. Haleluya. Poin berikutnya mengenai kebenaran dan kebenaran. Kebenaran bukan kebenaran manusia, tetapi kebenaran di sini justru adalah Yesus itu sendiri. Dia adalah kebenaran, firman Allah yang hidup. Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Artinya Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri, firman Allah yang hidup. Kemudian selanjutnya yang terakhir, bahwa Yesus adalah hidup itu sendiri, bahwa dia adalah hidup yang kekal. Ketika orang percaya kepadanya, dia menyediakan hidup yang kekal, hidup yang abadi bagi kita orang-orang yang percaya. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Ini janji Yesus. Siapa yang bisa menjanjikan kehidupan kekal? Tidak ada satu nabi. Sekali lagi, tidak ada seorang nabi pun atau seorang manusia yang berani menjanjikan kehidupan kekal kalau dia bukan Allah itu sendiri. Jadi sudah sangat jelas dan clear, Yesus bukan hanya jalan, tetapi dia adalah sebuah tujuan yang kita sedang berjalan ke sana, yaitu surga, hidup kekal di surga bersama Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati.